wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tiada kata-kata yang layak kami ucapkan untuk khutbah ini kecuali ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat, karunia-Nya, rahmat, taufik dan hidayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita. Sehingga pada saat ini dapat mengantarkan kita bersama untuk bersilaturahmi, bermuyawaha, bertaaruf, dan bermujalasah di tempat yang diberkati Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat dengan sehat walafiat, tiada suatu hal apapun. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, takutlah kau kepada Allah di mana saja kau berada, dan susul atau tutuplah sesuatu kejahatan itu dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya, dan bergaulah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini menyimpulkan 3 macam kewajiban dalam kehidupan manusia, yaitu hak kewajiban terhadap Allah, hak kewajiban terhadap dirinya sendiri, dan hak kewajiban terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat. Hak kewajiban manusia ini terhadap Allah adalah bertakwa kepadanya di mana saja dia berada. Bertakwa kepadanya ketika orang lain tiada melihat kepadanya. Bertakwa kepadanya ketika dalam kalangan halayak ramai, waktu senang, waktu susah, dan seterusnya. Memang takwa merupakan kata yang simpel, ringkas ucapannya, tetapi banyak pengertiannya yang terkandung di dalam. Arti takwa mengandung untuk melaksanakan seluruh perintah dan larangan itu banyak sekali macam ragamnya, meliputi segenap unsur kebaikan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Perintah takwa itu wajib dilaksanakan di mana tempat dan masa, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyertai hambanya di mana berada dan melihat serta mengawasi kepadanya. Maka siapa yang bertakwa pasti dia selamat dalam menempuh perjalanan hidupnya menuju negeri tempat kenikmatan abadi. Karena dengannya pangkal keselamatan, pemeliharaan,
dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijaminkan kepadanya dari jilatan api neraka. Dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa lananzi'anna min kulli si'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiya. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dzalimina fiha jisiyya. Yang artinya, kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 69-72. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada umat terdahulu dan umat kemudian, hendaknya berlaku takwa dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Takwa merupakan satu-satunya jalan tempuh yang menjembatani manusia untuk menuju kebaikan. Tidak ada kejahatan apapun dalam kehidupan manusia di dunia ini, melainkan takwa jualah sebagai benteng kokoh yang melindunginya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai salah satu kewajiban setiap mukmin terhadap dirinya sendiri adalah mengusahakan sebanyak mungkin amal kebaikan dengan bentuk apapun pada setiap desak nafasnya. Sudah selayaknya apabila seorang mukmin yang bijaksana menjadikan setiap anggota tubuhnya sebagai sarana untuk memperbanyak amal kebaikan untuk dirinya. Hal ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Surat ayat Hud ayat 114. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bergaul sesama makhluk dalam lingkungan masyarakat dengan budi pekerti yang baik adalah merupakan suatu sikap yang terpuji. Berbudi pekerti yang baik maksudnya memperlakukan orang lain dengan sikap yang kita sendiri juga menyukainya, agar dia simpatik dan disukai kepada kita. Karenanya sikap yang kita lakukan hendaknya suka, manis, dan muka dan ramah. Berbudi pekerti yang baik adalah merupakan seni dalam pergaulan, dan apabila diperhatikan
niscaya tidak terdapat lagi tempat persengketaan dalam dunia pergaulan ini. Dalam dunia pergaulan pun, sikap menempatkan diri adalah merupakan modal yang paling utama. Dan ucapan yang menusuk perasaan menyebabkan orang lain lari dan tidak senang bergaul dengannya. Maka Rasulullah pun bersabda, sebaik orang di antara kalian ialah orang yang akhlaknya baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tabiat suka mencela orang lain tanpa memeriksa diri sendiri dapat berakibat menjauhkan martabat dan harga dirinya. Sebagaimana yang telah disindirkan dalam kata pepatah, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelukan mata tak nampak. Berkata memang mudah, mengerjakan adalah sulit. Mengerti lebih sulit, memberikan pengertian akan lebih sulit lagi. Di dalam dunia pergaulan diri Rasulullah SAW cukup lengkap tingkah laku sepak terjangnya yang seharusnya ditauladani, bergaul bersama keluarganya, sahabatnya, para prajuritnya, kesemuanya penuh suri tauladan mulia dan contoh keluhuran akhlaknya. Sehingga dari pihak golongan muslim sendiri senantiasa memujinya, sedangkan dari pihak lawannya tidak mendapat kesempatan untuk mencelanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan beri hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, selalu berhati-hati dalam hidup ini, lalu dapat mengambil manfaat tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya bisa mencapai kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, selalu berhati-hati dalam hidup ini, lalu dapat mengambil manfaat tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya bisa mencapai kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ayo kita berdoa sejenak. Allahumma inna nas'aluka salamati wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaina lisalah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.